warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmawati dengan NIM 2210613058. Baik, saya Anissa Sania dengan NIM 2210612019. Baik, perkenalkan nama saya Sukmayati dengan NIM 2210613068. Saya Abdul Siregar dengan NIM 2210612008. Perkenalkan, saya Yezia Meli Siregar dengan NIM 2210611025. Nah, kali ini kita lagi ada di salah satu peternakan sapi perah di Padang nih. Kira-kira kita mau ngapain ya di sini? Yuk ikuti keseruannya. Baiklah, ini sebelumnya perkenalkan kami dari Fakultas Peternakan Universitas Andalas. Mau nanya-nanya dikit nih mengenai kambing perah. Ya, silakan ya. Sebelumnya mau nanya dulu Bang, ini tuh kambing perahnya berapa ekor ya? Sekarang kambingnya ada 6 ekor kak. Ya, kedepannya mungkin bisa bertambah. Kalau untuk pemberian pakannya tuh apa aja ya Bang? Kalau khusus kambing perah ini kita bikinnya bersentrat kak. Berat buatan sendiri. Itu campurannya ada jagung yang udah digiling sama bahannya yang dari jagung juga, CGS namanya, ada DGS yang udah disaring minyaknya, jadi tinggal kayak ampasnya gitu lah, yang protein kasarnya itu tinggi. Jadi yang pokoknya yang semacam kayak itulah yang dari buah-buahan gitulah, yang dari kayak biji-bijian gitu, kayak digiling semua. Oh, berarti dihancurin dulu ya? Ya, dihancurin. Kalau makannya tuh sekali jam berapa gitu? Kalau makannya itu biasanya jam 8 atau jam 9 pagi, siangnya jam 2, kalau malamnya dikasih itu rumputnya maghrib atau sudah maghrib. Rumput ini rumput yang Kalau rumputnya daun-daun bisa bebas nggak? bebas ya? Iya. Kalau buat tipe kandangnya, kalau yang sekarang kandangnya Kalau tipe kandangnya ini ya yang kalau kambing susu ini suka dikasih kotak satu-satu. Kalau yang khusus buat daging atau yang untuk jual dagingnya aja itu biasanya digabung. Ya, digabung. Apakah ada masalah kesehatan yang kambing perah apa? Kalau masalah kesehatan biasanya itu kambing-kambing baru pindah bang, yang misalnya dari tempat lain ke sini kan, ya, sakit mata, sakit mulut, itu kurang mau makan karena masalah orientasi terganti makannya kan. Tapi kalau misalnya kalau udah seminggu 2 minggu itu pun kita sering kasih obat, kayak di mata kan ada salahnya, kalau mulut biasanya digosok ada itunya kayak obatnya khusus gitu kan, jadi diputar mulutnya biasanya. Dan kalau dia nggak mau makan, pertama dikasih di banyak rumputnya dulu kan, kalau udah terbiasa nanti baru dikasih makanan yang buat. tapi kalau kambing perahnya tuh dari berapa? Kalau kambing perah ini ada yang dari bibit, ada juga yang dari orang. Ya, yang besar ini dari kecil lah sini gitu. Langkah-langkah yang abang hadapi untuk memegang kambing itu bang, umpamanya kambing perah itu baru datang gitu. Ya, Nah, itu langsung digabung atau dipisah dahulu bang? biasanya dicek dulu bang, kalau seandainya kambing itu memungkinkan nanti dilihat, dimandikan dulu, dibersihkan supaya itu nggak bekas campuran sama kambing yang lain itu hilang dia kan. Kalau udah dimandikan nanti baru dikasih makan dulu, di tes. Kalau seandainya kambingnya mau makan kan baru diteruskan. Kalau pas
proses pemerasan kambingnya nggak mau atau seandainya kambingnya nolak kan, nanti lama-lama itu akan sah lagi. Tapi kalau dia mau, ya biasanya mau makan, dia tetap lanjut. Dan kambing-kambing di sini sudah dikasih vaksinasi atau belum di pemerintah? Kalau vaksinasi biasanya itu udah bang dari lama, dan kalau pindah ke sini nanti kita kasih obat-obat yang biasa aja yang sedang sakit yang dialami itu. Kalau vaksinasi itu biasanya udah dari sananya, misalnya dari kandang pertama gitu. Ya. Untuk proses pemerahannya abang masih manual atau menggunakan alat? Kalau proses pemerasannya yang seperti tadi kak masih pakai tangan manual. Ya. Itu pemerahannya dari jam berapa? Pemerahannya kalau satu ekor kambing ambil aja waktunya sekitar 5 atau 6 menit ada. Tergantung banyaknya, kalau seandainya sedikit tuh di bawah 5 menit udah selesai. Biasanya itu dalam satu ekor kambing berapa susunya paling banyak? Kalau paling banyak itu biasanya tergantung itu kak, tergantung masa itunya sudah melahirkan gitu. Kalau habis baru melahirkan seminggu awal lah itu biasanya banyak, tergantung ukuran juga. Kalau kambingnya besar bisa 2 liter sekali tas. Proses pemerahannya sekali atau 2 kali dalam sehari? Kalau untuk sekarang kita pemerasannya sekali aja nggak, soalnya udah lama dari proses pelahiran anaknya udah ada yang besar kemarin kan, jadi dari kebun produksi susunya udah menurun. Tapi kalau produksi susu pun menurun, jumlah pakannya harus stabil gitu, nggak boleh dikurangi gitu, nanti dia langsung turun drastis. Ya. Kambingnya ini di apa kan bang? Di IB atau di apa? Kambingnya Maksudnya bang? di IB atau diadu gitu? Oh, Diadu sama-sama dia. ya tuh kalau kambing nggak bisa disuntik bang, Nggak bisa. nggak sama kayak itu sapi luar kan. Tapi Ya diadu kan sama kambing potong atau sama-sama kambing merah gitu bang? Bisa kan kambing potongnya jantan diadu sama kambing merah yang betina? kalau kambing itu detailnya bang yang sejenis bang, tadi yang ini besar jadi sama yang jenisnya itu. Kalau yang betinanya biasa, bagusnya yang jantannya unggul. Ya, supaya nanti manfaatnya anaknya yang akan lahir kan bagus bibitnya itu. Kalau untuk ngebersihin kandang gitu bang, itu tiap hari atau gimana bang? Kalau membersihkan kandang itu biasanya kak, ya kalau seandainya kotor dibersihkan, kalau kemungkinan kotornya tiap hari ya tiap hari dibersihkan gitu. Kalau seandainya nggak kotor nggak perlu. Kalau bersihin kambingnya bang, misalnya mandiin gitu tuh kapan aja? Oh, kalau kambingnya biasanya kalau seandainya ada kondisinya, misalnya dia sakit mencret, jadi seandainya kan lantainya kotor itu, otomatis kambingnya kalau tidur kan nanti pas tiduran kena bulunya, pas itu tuh nanti kan kotor tuh, di saat itulah kita mandikan gitu. Kalau seandainya dia sehat-sehat aja kayak gini nggak perlu dimandikan. Ya. Kalau buat proses mandinya tuh kayak disemprot atau satu-satu aja gitu? Kalau mandinya itu satu aja kak, diikat nanti itu dibasahi aja, dikasih sabun bisa, nggak dikasih sabun pun bisa, digundar bisa, nggak digundar pun bisa. Berarti bang kalau yang di bawah kandang tuh nggak dialas ya bang? Oh, yang di bawah kandang ini kak, Iya. kalau untuk sekarang ini belum dialas kak, soalnya sistem tipe kandangnya ini ya seperti itulah, langsung ke tanah gitu kan. Jadi kalau kotorannya udah banyak kita ambil, jadikan pupuk gitu, masuk karung. Ya. Kalau masalah pakannya tuh susah-susahan nggak? Kalau kambingnya udah lama kak, udah terbiasa sama pakannya, itu dia biasa aja gitu. Pakannya ya seperti biasa lah. Kalau kambing baru, adaptasi makan dari biasanya kambing baru itu kan dari rumput dulu tuh, barulah kita kasih makan bahan pakan buatan.
Kalau hasil susunya itu yang dijual kayak susu murni aja atau ada yang diolah juga, Bang? Kalau buat sekarang ini kita masih itu habis beras, kita saring, habis itu kita jual atau kita betulkan juga. Belum ada proses lebih lanjutnya gitu. Jadi susunya itu murni, nggak ada campur-campuran dan proses yang lainnya itu belum. Kalau jenis sapi perah yang abang ini apa? Kambing, jenis kambingnya kak. Ini kambing. Kalau jenisnya ini ada kambing PE, Jawa Randu, Senduro, Jawa Randu. ya PE, Jawa Randu, dan Senduro. Terus pakannya tuh susah didapatkan. Kalau pakannya itu kak memang harganya itu lebih mahal gitu kak, apalagi yang khusus untuk yang kambing susu ini. Soalnya kalaupun di sekitar di daerah sini itu ada harganya itu lebih mahal tuh. Jadi kita kadang ngambilnya itu dari tempat lain yang harga lebih murah atau beli banyak gitu biar bisa lebih murah. Yang ditumpuk ini pakan atau Ya, juga pakannya. Untuk persiapan, soalnya stok pakan untuk berapa? ya kurang lebih sampai itulah kak, habis-habis raya inilah, hari raya kan. Soalnya kalau menjelang hari raya ini kambingnya biasanya full kak. Ini sehari itu ngabisin berapa pakan? Berapa kilo kira-kira? Oh kalau di total kak, kalau di total kurang lebih ya kita ambil aja lah untuk kambing itu biasanya 1 ekor kambing 2 atau 3 kilo, dan itu pun dikali 100 ekor lebih, hitung aja lah itu kak. Ya. Pak, kotorannya itu ada yang atau diambil kesimpulan? Diambil, dikumpulkan sekarang udah dijual gitu. Ya. Kalau kurang lebih itu 100 lebih lah kak. Kurang lebih itu 120-an lah. Itu potong sama perahnya. Udah termasuk kak. Kira-kira yang perah ini kisaran umur berapa yang ada sekarang? Kalau yang untuk perah ini biasanya umurnya ada yang lebih setahun, ada yang udah 2 tahun, ada juga yang udah lebih 5 tahun. Kalau kambing yang kita perahkan itu kisaran berapa? Itu di atas 2 tahun juga. Itu kan kambingnya ada yang 2 satu kandang, Bang. Itu tadi sengaja atau gimana? Oh iya, kebetulan yang udah itu baru kak, kambing baru. Ya, kalau digabung sama kambing lama biasanya dia yang kena bully atau dia yang membuli gitu. Jadi sama-sama baru kita taruh biar lama-lama nanti dia terbiasa kan. Adaptasi ya. Ya ada sih. Kalau misalnya perahnya kalau pas mau kawin ya Oh, kalau itu biasanya biasanya ya kadang berisik atau enggak, kita lihat di bagian belakang itu kan, kalau seandainya itu udah keluar cairan itu biasanya udah mulai itu langsung direti. Bisa langsung dikawinkan, bisa juga nunggu jadwalnya enggak. Nanti kalau seandainya kita masih mau ngambil susunya kan, nanti udah ada waktu jadwal buat dia kawin, baru kawin, supaya kalau nanti udah dikawinkan rasa susunya itu nggak berubah. Misalnya kalau seandainya kambing itu kalau udah dikawinkan rasa susunya itu berubah nggak, walaupun pakannya sama. Susunya itu lebih sedikit kurang lebih asin lah. berarti kira-kira berapa lama bang dari kambingnya siap melahirkan sampai berapa bulan ada susunya? Kalau pakannya bagus biasa sampai 6 bulan nggak. Oh, sampai 6 bulan. Iya. Kalau pakannya standar aja kayak kasih rumput, ada juga yang lebih itu sampai 6 bulan juga, kadang ada yang cuma 3 bulan.
ya setiap hari itu kita harus sering terasa. Berarti tergantung pakan gitu. Ya, gantung pakan. Kadang pakan itu kan kalau dikasih itu bisa berubah rasanya gitu. Misalnya kita kasih pakan yang ini rasanya gini, pakan yang lain rasanya lain juga. Ini peternakannya ada berapa? Kebetulan peternakan ini sudah kurang lebih 10 tahun kan. Jadi awalnya itu emang kambing potong atau emang udah dua-duanya langsung? Dua-duanya lah. Kalau untuk yang susu ini kita baru mulai, ya belum ada setahun. Kalau yang untuk dijual, akikah, kurban atau langsung dimasak itu udah lama. Kalau buat penjualannya kan sekarang lagi musim. Ya, Itu biasanya tuh lebih mencepat penjualannya atau sama aja? insya Allah itu meningkat ya. Biasanya, biasanya pun kalau Idul Adha kan kandang ini kan dipenuhkan, kalau nggak hari raya biasanya nggak sebanyak ini kambingnya. Iya. Berarti ini karena mau kurban lebaran ya? Ya karena mau lebaran makanya lebih banyak, dan nanti pun hari ini kalau nggak salah nanti ada lagi datang satu mobil tuh. Itu abang yang beli atau dari kantong yang Oh itu kebetulan owner atau pemiliknya ini kak yang ambil langsung, saya di sini sebagai karyawannya. Berapa kira-kira harga satu kambing di Bandung? Kalau itu variasi bang, tergantung ukuran, jenis, dan kepadatan tubuhnya, dagingnya itu. Bisa kisaran kalau kambing betina kisaran 1,1 sampai 2,5 juta lah. Kalau yang jantan kita bisa mulai dari 1,7, 1,8 sampai 3 juta. mungkin segitu dulu bang, terima kasih banyak buat jawabannya, terima kasih juga karena udah tunjukin kami cara pemeliharaan kambing jadi itu yang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.